Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya nak. Pada tema 2, subtema 4 pada pembelajaran ke-5. Oke anak ustazah, kalau kemarin kita telah belajar tentang bagaimana Beni merawat ikannya, Dayu merawat kelinci kesayangannya, dan terakhir ada Udin yang memelihara dan merawat ayamnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai cara memelihara hewan yang dapat dilatih untuk pertunjukan sirkus. Nah, anak ustazah, hewan juga bisa dilatih loh untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang berlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, tetapi hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Nah, anak ustazah, dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan ini dilatih dan dirawat dengan sangat baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, anak ustazah, siapa di sini yang sudah pernah nonton pertunjukan sirkus? Misalnya saja pertunjukan sirkus gajah yang kita bisa dibolehkan untuk menaiki gajah, atau pertunjukan sirkus seperti hewan lumba-lumba yang menunjukkan pertunjukannya. Ya, banyak sekali nak ya jenis sirkus. Kemudian, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Hayo anak ustazah, pernah tidak ya? Oke, bisa anak ustazah jawab itu nak ya. Kemudian yang di paling bawah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Nah, dalam pembelajaran IPA, hewan pemakan daging itu disebut karnivora nak ya. Hewan pemakan daging itu disebut karnivora. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Jadi daging tadi dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, jadi berapa nak? Yuk kita jawab sama-sama nak ya. Jadi dapat kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu siapa yang menjadi pembilangnya? Yang menjadi pembilangnya adalah berapa banyak daging yang diberikan untuk harimau. Ada 5. Kita tulis 5 per berapa jumlah potongan daging seluruhnya? Ada 8. Jadi bentuk pecahan biasanya yaitu 5 per 8. Selanjutnya nak ya, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, ingat ada berapa daging untuk beruang? Ada 3 bagian. Berarti yang menjadi pembilangnya adalah angka 3. Sebanyak 3 bagian yang dimakan oleh beruang. Per 3 per berapa nak? Berapa jumlah keseluruhan dagingnya? Ada 8. Jadi dapat ditulis menjadi 3 per 8. Nah, seperti itu nak ya. Jadi hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Lebih besar 5 per 8 atau 3 per 8? Lebih banyak harimau yang memakan daging atau beruang yang memakan daging? Ya, jawabannya adalah harimau. Jadi harimau nak ya yang paling banyak.
Nah, Anak Ustazah, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya, Nak ya, untuk mempelajari bilangan pecahan. Di gambar sebelah kiri Anak Ustazah itu adalah merupakan satu bagian utuh, dan kedua itu ada satu gambar yang diarsir dan ada jumlah semuanya ada 2, jadi disebut satu bagian dari 2 bagian sama besar itu disebut 1/2. Sekarang sedangkan 2 bagian dari 4 bagian sama besar yaitu disebut 2/4. 2-nya dari mana? 2 dari jumlah gambar yang diarsir, sedangkan 4 adalah bagian sama besarnya. Kemudian yang di bawah sekali ada 4 bagian dari 8 bagian sama besar. 4-nya itu dilihat dari 4 yang sudah diarsir, nah yaitu ada 4, dan 8 itu adalah jumlah seluruh bagian sama besar. Jadi seperti itu. Kemudian dapat kita ketahui bahwa pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4, 1/2 juga senilai dengan 4/8. Yang membedakannya hanya pembilang dan penyebut. Kalau 1/2 pembilangnya itu 1 dan penyebutnya itu 2, sedangkan 2/4 pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 4. Tetapi kesamaannya mereka sama-sama pecahan senilai. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, sekarang perhatikan soal yang di paling bawah itu, Nak ya. Coba berlatih menuliskan pecahan senilai. 2/3 sama dengan, nah pembilangnya di situ titik-titik per 6. Cara menjawabnya yaitu dilihat, Nak, pada gambar tersebut ada berapa gambar yang diarsir? Ada 4, dan 6 itu penyebutnya itu dari mana? Dari jumlah seluruh bagian. Nah, di sana ada 6 bagian. Jadi pecahan senilainya yaitu 4/6. Nah, kemudian yang soal paling bawah terakhir itu sama saja, Nak ya. Kalau 2/3 sama dengan titik-titik pembilangnya dan penyebutnya ada 12, maka dilihat dulu ada berapa gambar yang diarsir. Ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, jadi pembilangnya kita tulis 8. Dari mana 8? Dari seluruh jumlah yang diarsir, gambar yang diarsir, nah ya 8 itu. Dan dari mana penyebutnya yaitu 12. Nah, 12 itu dapat kita lihat dari jumlah keseluruhan bagian. Jadi pada gambar tersebut ada 12 bagian sama besar. Nah, selanjutnya silakan Anak Ustazah buat gambar, membuat kotak pecahan, Nak ya. Dengan instruksinya dari nomor 1 sampai 3 dikerjakan di buku tematik ya, di buku latihan tematik. Selanjutnya, seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Coba kita jawab sama-sama, Nak ya. Bagian daging yang dimakan harimau adalah ada berapa, Nak? Tadi petugasnya membagi daging menjadi 15 bagian. Ingat ada 15 yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Jadi bagian daging yang dimakan harimau ada 7 bagian per, ada berapa bagian sama besarnya? Ada 15. Jadi nomor 1 jawabannya 7/15. Nah, sisanya silakan Anak Ustazah isi. Oke, selanjutnya. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Nah, sebagai pengetahuan, Nak ya, hewan pemakan daging itu disebut karnivora.
Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan, dan juga ada pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, sekarang anak ustazah, pernahkah anak ustazah berbagi tugas dengan teman-teman saat mengerjakan tugas di sekolah? Nah, coba anak ustazah jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya pada kolom kotak yang paling bawah, nak ya. Nah, berikut ini anak ustazah ada cerita atau dongeng tentang si kancil dan buaya. Untuk itu silakan anak ustazah baca terlebih dahulu ya, nak. Oke, setelah selesai anak ustazah baca, sekarang sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya, nak ya. Jadi tentang si kancil dan buaya tadi, tokohnya siapa aja dan bagaimana karakter atau sifatnya. Oke, syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah, wassalamualaikum.